Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. اللهم صل وسلم وبارك على المصطفى الرحمة المهدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Para ummahat wal akhawat rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Semoga Allah senantiasa merahmati perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dimuliakan fid dunya wal akhirah. Kita bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan atas segala nikmat dan limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat beramal soleh di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat yang mengumpulkan dua itu, artinya nikmat yang menjadikan kita bisa menikmati nikmat dari Allah, nikmat untuk beramal soleh, yaitu nikmat, dua nikmat, sebagaimana fima akhrajahul Bukhari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, ni'matani maghbunun fihima 'inda katsirin minan nas as-sihhatu wal faragh. Nabi sabdakan, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai, yang kebanyakan manusia tertipu dua nikmat tersebut, sehingga dia tidak merasa bahwa dua nikmat tersebut betul-betul nikmat dari Allah. Apa itu? Nabi katakan as-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita itu nikmat, agar kita menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah. Nikmat kesehatan adalah nikmat dari Allah agar kita bisa menggunakan nikmat sehat untuk beriman dan beramal soleh. Karena apalah artinya keinginan untuk beramal soleh kalau ternyata fisik ini sakit atau bahkan hatinya yang sakit. Yang kedua, nikmat kesempatan dan umur kita yang Allah berikan, hakikatnya kesempatan. Umur yang Allah berikan kepada kita itu kesempatan untuk beriman dan beramal soleh.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang betul-betul tidak tertipu dengan dua nikmat tersebut. Kita melanjutkan pembahasan kita bab taubat dari pembahasan hadis tentang cabang-cabang keimanan. Masih di bab yang ke-10 bab taubat, dan kita terakhir sampai di poin yang kelima, yaitu setiap dosa dan maksiat memiliki syu'mun, yaitu efek dan dampak buruk dari dosa tersebut, baik menimpa dirinya ataupun menimpa orang lain. Dan kita sebutkan di antara efek-efek dosa, yang pertama kemarin kita sebutkan, setiap maksiat dan dosa akan melahirkan dosa yang lain. Setiap maksiat dan dosa akan melahirkan dosa yang lain. Yang kedua, dosa dan maksiat dapat menghalangi pelakunya dari ketaatan kepada Allah. Dosa dan maksiat dapat menghalangi seseorang dari ketaatan kepada Allah. Karena maksiat menghalangi orang untuk bertakwa, untuk taat. Sedangkan taat kepada Allah menjadikan dia kuat dan akan terjauh dari kemaksiatan. Yang ketiga, dosa dan maksiat menjadikan hati hamba atau menjadikan hati seorang hamba menjadi keras dan dapat menutupi dari pintu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan maksiat mengakibatkan hati seorang hamba itu keras. Keras di sini maknanya sulit diingatkan. Orang yang sudah bergelimang dengan dosa dan maksiat dan tidak kunjung sadar dari dosanya akan menjadikan hatinya keras yang pada akhirnya sulit untuk diingatkan, sebagaimana kaum-kaumnya para nabi yang mereka membangkang, yang pada akhirnya tidak ada satu cara untuk menyadarkan mereka kecuali dengan mengazab mereka di dunia sebelum di akhirat. Dan itu akibat dosa yang mereka kerjakan, dosa membangkang kepada para nabi dan rasul dari ajakan untuk beriman kepada Allah. Yang keempat juga kita sudah sebutkan, di antara dosa dan maksiat melahirkan kesombongan. Iya, dosa dan maksiat menjadikan orang sombong. Dosa dan maksiat menjadikan orang sombong. Berapa banyak orang-orang yang sulit menerima kebenaran, sebabnya dosa. Yang dosa-dosa tersebut menjadikan hatinya keruh, bahkan sakit, atau bahkan mati sekalipun. Makanya hati-hati orang kafir itu hati yang mati, meskipun jasadnya masih hidup. Hati-hatinya orang kafir itu hati yang mati meskipun jasadnya hidup. Perhatikan di surah Al-Baqarah ayat yang ke-6, apa kata Allah? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja, sami mawon, sama saja orang kafir itu, engkau berikan peringatan atau tidak diberikan peringatan, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Karena hatinya telah mati. Kenapa? Karena kesombongan. Kenapa sombong? Karena dosa-dosa mereka. Karena mereka membangkang dari ajakan kebenaran. Jadi dosa dan maksiat mengakibat orang sombong. Yang puncak dari kesombongan apa? Menolak kebenaran. Karena kesombongan itu menolak kebenaran, sebagaimana hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan meskipun kecil sekalipun. Tidak akan masuk surga seorang hamba yang di hatinya ada kesombongan meskipun kecil. Qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, fa kaifa bi rajulin yuhibbu an yalbath thiyabahu jadidan wa na'alaihi jadidan. Para sahabat bertanya, atau para sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW ketika Nabi mengatakan tidak akan masuk surga seorang hamba yang di hatinya ada kesombongan. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang suka pakai pakaian baru, suka pakai sendal baru? Apakah ini orang sombong? Kemudian Nabi mengatakan, qala al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu atau kesombongan itu orang yang menolak kebenaran ketika datang kepadanya
dan dia akan meremehkan dan merendahkan orang lain. Ini definisi sombong. Jadi sombong bukan yang suka pakai pakaian baru, bukan yang suka menampakkan kenikmatan dari Allah, bukan. Tapi sombong itu kata Nabi justru batarul haq, orang yang menolak kebenaran. Kenapa seorang yang sombong menolak kebenaran? Karena hatinya keras. Kenapa keras? Karena dosa-dosa dan maksiat. Di antaranya ketidakmauan hatinya untuk mengikuti kebenaran. Sehingga pada puncaknya ketika hatinya keras, dia akan tolak kebenaran. Dia akan tolak kebenaran. Yang pada akhirnya ketika dia sudah menolak kebenaran, dia akan meremehkan orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Dan itu sudah dari buah sebuah kemaksiatan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang kelima, dosa dan maksiat melemahkan cahaya iman dalam hati. Dosa dan maksiat dapat menyebabkan cahaya keimanan dalam hati itu apa? Redup, bahkan padam. Apakah iman itu ibaratkan cahaya? Iya, iman itu ibaratkan cahaya yang ada pada hati setiap hamba. Semakin seorang hamba menjaga keimanannya, semakin terang cahaya keimanannya, dan semakin lemah ajakan untuk bermaksiat dan dosa. Sebaliknya ketika seorang hamba membiarkan dirinya bermaksiat dan terus bermaksiat dan tak kunjung bertobat dari dosa-dosa dan maksiatnya, akan menjadikan cahaya imannya apa? Redup. Bahkan mungkin apa? Mati. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, ketika sahabat Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah ketika itu bertanya kepada para sahabat, ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitanan. Kata sahabat Umar bin Khattab ketika beliau menjadi seorang khalifah, tentunya sepeninggal Nabi SAW, beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang pernah mendengar satu hadis tentang fitnah? Qalu, para sahabat ketika itu mengatakan, kunna ya Umar, nahnu ya Umar sami'nahu minan Nabi SAW. Kata para sahabat yang sedang hadir bersama Umar mengatakan, wahai Umar, kami semua pernah dengar hadis tentang fitnah. Kemudian Umar mengatakan, la'allakum ta'nuna haditha fitnatir rajuli fi malihi wa ahlihi wa auladihi wa jarih. Mungkin hadis yang kalian dengar, kata Umar, hadis tentang fitnahnya seseorang terhadap hartanya, keluarganya, anak-anaknya, bahkan tetangganya. Mungkin ini yang kalian maksud. Kata para sahabat, ajal, iya wahai Umar, itu hadis yang kami dengar dari Rasulullah. Amma hadza, adapun ini, kata Umar, haraftu, aku pun sudah tahu dan aku pun sudah mendengar dari Nabi SAW. Bal yukaffiruha as-salah was-siyam waz-zakah wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ghairiha. Bahkan aku tahu solusi dari fitnah yang menimpa seorang hamba, fitnah berupa harta, anak-anak, keluarga dan tetangga. Aku tahu solusinya apa? Perbanyak salat, perbanyak saum, perbanyak zikir, perbanyak amar ma'ruf nahi munkar, sedekah dan seterusnya. Aku tahu solusinya. Walakin haditha an fitanin tamuju kamaujil bahri. Tetapi yang aku inginkan hadis tentang fitnah, yang mana fitnah ini bagaikan gulungan ombak yang dahsyat di samudera lautan. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, perawi hadis ini mengatakan, fasakatal qaumu wa la yantiqu ahadan. Kata Hudzaifah bin Yaman, maka seluruh para sahabat semuanya terdiam dan tidak ada satupun yang berani berbicara di hadapan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena memang tidak ada yang mendengar hadis tentang fitnah, yang fitnah tersebut bagaikan gulungan ombak di samudera lautan. Semua terdiam dan tidak ada yang berani berbicara di hadapan Umar bin Khattab. Sampai beberapa saat lamanya, maka aku di sini adalah perawi hadis, yaitu Hudzaifah ibn al-Yaman. Maka aku pun mengatakan kepada Umar bin Khattab, ana sami'tuhu ya Umar, wahai Umar, aku yang pernah mendengarnya hadis yang kau maksud. Aku yang pernah mendengar. Maka Umar mengatakan, anta lillahi abuk, engkau demi Allah, apa benar yang kau dengar? Kemudian akhirnya sahabat Hudzaifah mengatakan tentang hadis tentang fitnah tersebut, yang intinya di sini Nabi Hudzaifah mengatakan,
wallahi sami'tuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah aku pernah mendengarnya hadis yang kau maksud dari Rasulullah SAW langsung, di mana Nabi SAW mengatakan tu'radul fitani 'alal qulubi kal hasiri 'udan. Kata Hudzaifah bahwasannya fitnah ini ketika menimpa hati manusia itu bagaikan anyaman tikar sehelai demi sehelai. Maksudnya bahwa fitnah yang menimpa hati manusia itu bagaikan anyaman tikar, satu demi satu akan masuk. Satu demi satu akan masuk. Fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuqtatun sauda. Maka siapa saja orangnya yang berbuat maksiat, maka akan mengakibatkan pada hatinya ada titik hitam, ada noktah hitam yang akan menutupi hatinya yang cerah tadi, yang cerah tadi, yang bercahaya dari cahaya keimanan. Akan apa? Menjadikan maksiat tersebut menutupi atau meredupkan cahaya keimanan yang ada pada hatinya. Wa ayyu qalbin ankaraha nuqitat fihi nuqtatun bayda. Dan siapa saja seorang hamba yang ketika berbuat maksiat dan dia beristighfar, mengingkari kemaksiatannya dan beristighfar, bertobat kepada Allah, maka akan dibersihkan titik hitam tersebut dari hatinya. Atau dalam riwayat lain disebutkan idastaghfara suqila lahu. Jika dia berbuat maksiat kemudian beristighfar, Allah akan bersihkan hatinya dari titik hitam tadi. Tetapi idastamarra fi ma'siyatihi, jika dia terus bermaksiat walam yaghfiru dzunubahu, dan dia tidak memohon ampun atas dosa-dosanya, maka akan menjadi titik hitam yang pekat. Akan menjadi titik hitam yang pekat. Dan ini sebagaimana yang Allah firmankan di surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali titik hitam yang menimpa hati seorang hamba bahkan menutupi kecerahan hati atau cahaya hati keimanan yang pada hatinya, tutup hitam pekat disebabkan dosa-dosanya. Disebabkan dosa-dosanya. Sehingga itulah ron, kata Allah. Kalla bal ron, itulah titik hitam, itulah segel, gembok yang akan menutupi hati seorang hamba dan dia sulit akan bertobat kepada Allah setelah itu. Kenapa Allah sampai mengembok, sampai mengunci hati orang yang berdosa tadi tapi tak kunjung bertobat? Karena disebabkan bima kanu yaksibun, atas perbuatan dosa mereka, dan dia tak kunjung bertobat kepada Allah. Ron, kata Allah, titik hitam pekat yang menutupi seluruh hatinya, yang pada akhirnya tidak ada sedikit pun, tidak ada secercah cahaya keimanan pada hatinya. Sehingga ketika hati sudah seperti ini, kata Nabi, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Ketika hati sudah seperti ini, maka orang ini tidak akan bisa mengenali sebuah kebaikan, bahkan tidak akan bisa mengingkari sebuah kemungkaran. Kenapa? Karena hatinya isinya kemungkaran. Sehingga apa yang bisa dimasukkan kepada hati orang yang sudah digembok oleh Allah, kata Nabi, orang yang hatinya sudah dikunci mati oleh Allah disebabkan maksiat-maksiat yang tak kunjung bertobat, kecuali illa ma ushriba min hawa. Orang yang seperti ini hanya dapat diisi hatinya dengan hawa nafsu dan terus dengan hawa nafsu, yang pada akhirnya dia binasa dan mati di atas keburukan dan maksiat dan dosa dan kekufuran. Auzubillah. Ini hati atau dosa dan maksiat menyebabkan hati itu keras, bahkan hilangnya cahaya keimanan dalam hatinya. Sehingga ketika sudah pekat dosa dan maksiat, pada akhirnya dia tidak akan bisa mendeteksi sebuah kebaikan, bahkan tidak akan bisa mengingkari sebuah kemungkaran. Maka lihat orang-orang kafir yang memang hatinya mungkin sudah mati, bahkan tidak mungkin, sudah pasti mati, kecuali kalau Allah berikan hidayah. Mereka tidak pernah melihat bagaimana maksiat berdampak pada dirinya, karena mereka tidak paham maksiat. Atau orang-orang munafik, orang-orang muslim yang mengaku muslim tetapi munafik. Lihat, ketika kemungkaran yang ia lakukan atau bahkan keluarganya lakukan, dia tidak bisa mengingkari. Sehingga matilah hati ini, matilah cahaya keimanan yang pada akhirnya hilanglah ghirah, hilanglah kecemburuan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia tidak peduli. Maksiat tidak maksiat, dia tidak peduli.
apapun yang terjadi, pokoknya jalan. Dan ini musibah terbesar yang menimpa seorang hamba. Betul, musibah terbesar menimpa seorang hamba bukanlah tsunami. Musibah yang menimpa manusia bukanlah tsunami, bukanlah gempa bumi, bukanlah tanah yang menenggelamkan manusia, bukan. Sekali-kali musibah terbesar bukan itu, tetapi musibah terbesar ketika hati ini mati, dikunci oleh Allah dan dia tidak bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebesar-besar musibah. Itu sebesar-besar musibah. Sebagaimana tadi Umar mengatakan bahwasannya maksiat itu fitnah. Fitnah itu ujian. Fitnah itu artinya bala. Fitnah itu artinya ujian, bala, musibah, petaka. Yang Umar sampai menggambarkan musibah terbesar itu musibah yang bagaikan gulungan ombak yang sangat besar di samudra lautan. Yang ketika dijelaskan oleh Hudzaifah, hadis yang dimaksud oleh Umar itu hadis tentang ketika orang bermaksiat masuk ke hatinya yang menyebabkan hatinya mati. Itu musibah terbesar yang Umar gambarkan seperti gulungan ombak yang sangat dahsyat di lautan atau di samudra lautan. Bahkan dalam hadis tersebut, artinya hadis tadi, hadis dari Imam Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah, mengatakan qala Hudzaifah wa haddathtuhu anna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Wahai Umar, kata Hudzaifah, setelah beliau menyampaikan hadis tersebut, Hudzaifah mengatakan, wahai Umar, akan aku beritahukan kepadamu bahwasannya antara dirimu dengan fitnah tersebut ada satu pintu yang sedang tertutup. Antara fitnah tersebut yang bagikan gulungan ombak yang sangat dahsyat dengan dirimu ada pintu yang sedang tertutup. Yushiku an yuksar, dan pintu itu dikhawatirkan akan rusak, pecah. Qala Umar, dan Umar mengatakan, akasran hadzal bab? Apakah pintu tersebut yang menutupi antara diriku dengan fitnah tersebut akan rusak? La abalak, celaka engkau. Kemudian kata Hudzaifah, qultu bal yukthar ya Umar, bahkan pintu tersebut akan rusak dan hancur. Logikanya kalau pintu sebagai penutup antara seorang dengan yang lain itu sudah rusak, kira-kira bisa diperbaiki? Jawabannya tidak bisa. Sehingga di sini kata Hudzaifah, bal yukshar, bahkan pintu itu tidak hanya akan terbuka, bahkan rusak pintu tersebut. Wa hadathtuhu, dan aku beritahukan bahwa pintu tersebut adalah satu kinayah. Kata Hudzaifah, wa hadathtuhu anna dzalikal bab rajulun yuqtal aw yamut. Ku beritahukan kepada wahai Umar bahwasanya yang dimaksud pintu tersebut adalah seseorang maksudnya. Pintu yang sedang tertutup tersebut dan akan rusak tersebut adalah maksudnya seseorang yang ketika orang ini mati atau terbunuh, berarti pintu tersebut akan rusak dan sulit diperbaiki. Kenapa? Karena kalaulah orang mati tidak akan bisa dibangkitkan, tidak akan bisa dihidupkan kecuali setelah hari berbangkit. Sehingga di sini disebutkan bahwa kata Hudzaifah, yang dimaksud pintu yang sedang tertutup tersebut adalah maksudnya seseorang. Jika orang tersebut terbunuh atau mati, berarti pintu penutup fitnah tersebut akan rusak. Kemudian dikatakan kepada sebagian para sahabat bahwa yang dimaksud pintu tersebut, sebagian ulama mengatakan dia adalah Umar itu tersendiri. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini, yang dimaksud pintu yang tertutup tersebut, yang menutup dari fitnah tersebut, dialah Umar itu sendiri. Dalam riwayat lain disebutkan Utsman bin Affan. Tetapi dua riwayat ini apa? Atau dua penafsiran para ulama tentang fil tersebut, kedua-duanya benar. Dan kalau ditafsirkan dengan penafsiran terbunuhnya Umar, dan itu juga pintu terbesar, karena tidaklah terjadi kerusakan, bencana, fitnah yang melanda kaum muslimin, tidaklah fitnah, bencana, musibah melanda atau petaka yang menimpa kaum muslimin pertama kali terjadi dengan meninggalnya Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Khattab meninggal dengan dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majus, dan Abu Lu'lu' al-Majus, dia seorang musyrik yang menjadi dambaan orang-orang Syiah Rafidhah, yang menjadi hero-nya orang-orang Rafidhah. Dibanggakan karena telah membunuh Umar bin Khattab. Dengan terbunuhnya Umar bin Khattab,
Maka disitulah sebagaimana yang disebut oleh Hudzaifah, pintu tersebut rusak yang pada akhirnya kemungkaran dan bala menimpa kaum muslimin ketika itu. Yang pada akhirnya mulailah muncul orang-orang Khawarij setelah terbunuhnya Umar bin Khattab, yang kerjaan mereka mengkafirkan para sahabat Nabi. Kenapa mereka mengkafirkan para sahabat Nabi? Karena ada maksiat yang menimpa hati mereka sehingga mereka sulit diingatkan. Dan maksiat terbesar, maksiat berupa bid'ah. Setelah kesyirikan tentunya. Karena tidak ada orang yang berbuat bid'ah kecuali dia menganggap kebaikan. Tidak ada satupun orang yang berbuat bid'ah kecuali ia ketika melakukannya menganggap baik. Nggak mungkin tidak. Maka ini apa? Fitnah terbesar setelah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ibu dan akhwat rahimani rahimakumullah. Itu dampak maksiat, menyebabkan cahaya iman redup bahkan mati. Sebagaimana tadi di poin sebelumnya bahwa maksiat dan dosa menyebabkan seorang terhalangi dari ketaatan. Seorang terhalangi dari ketaatan. Kenapa sampai terhalangi? Karena kekuatan iman sudah melemah. Bahkan sungguh berbahagia Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, beliau pernah suatu ketika mengeluhkan hafalan ilmu yang buruk. Imam Syafi'i rahimahullah, imam yang sungguh cerdas. Muridnya Imam Malik yang menghafal kitab Muwatta dalam 1 pekan. Imam Muwatta punya kitab yang dijudul, yang diberi nama Al-Muwatta, yang isinya kumpulan hadis-hadis Nabi yang jumlahnya ribuan. Dan dihafal oleh Imam Syafi'i selama 1 pekan. Cerdas Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang sebab itu akhirnya Imam Malik menjadikan Imam Syafi'i murid teladannya. Tapi suatu ketika Imam Syafi'i pernah mengeluhkan buruknya hafalan beliau. Dan beliau pun memiliki guru, di antaranya Imam Waqi'. Dan Imam Waqi' termasuk imam hadis. Dan sampai surhatan beliau disebutkan dalam satu bait syair dengan mengatakan syaqautu ila waqi'i su'a hifdhi. Aku pernah mengadukan perihal buruknya hafalanku kepada guruku Imam Waqi'. Fa'arsyadani ila antarqil ma'asi. Maka guruku pun Imam Waqi' memberikan solusi dari sulitnya aku menghafal, yaitu apa? Agar aku meninggalkan maksiat dan dosa. Maka guruku Imam Waqi' memberikan nasihat, memberikan solusi agar aku bisa menghafal dengan baik, tinggalkan maksiat. Dan dia mengatakan, fa'lam, ketahuilah, annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ketahuilah, ilmu agama Allah, seorang yang bisa menghafal Al-Quran, menghafal hadis, dan bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan benar, itu cahaya, kata Imam Waqi'. Itu ibaratkan cahaya. Cahaya apa? Cahaya keimanan. Dan cahaya ini tidak akan Allah berikan kepada hati-hati yang terus berbuat maksiat. Makanya para ulama mengatakan, siapa saja yang orang belajar agama, sering ngaji, tapi tak kunjung paham agama, tidak ada dampak kebaikan dan dia sering ke pengajian, introspeksilah, sebabnya maksiat. Dan memang banyak orang sering mengaji atau orang sering hadir ke pengajian setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin sebagian belasan tahun, tapi kok gitu-gitu aja, bahkan mungkin akhlaknya buruk. Ketahuilah, sebabnya maksiat yang menghalangi dirinya untuk bisa mengamalkan ilmu dan memahami ilmu. Sebagaimana Imam Syafi'i merasakan buruknya hafalan Al-Quran karena maksiat, sehingga gurunya mengatakan, ketahuilah, orang yang dapat memahami ilmu agama Allah, karena ilmu agama Allah itu ibaratkan cahaya, yang tidaklah Allah berikan cahaya ini kecuali kepada hati yang tidak bermaksiat, artinya hati yang bersih, hati yang terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, dosa dan maksiat dapat melemahkan akal seseorang. Dosa dan maksiat dapat melemahkan akal.
Para ibu dan akhwat rahimani rahimakumullah jami'an. Allah menciptakan makhluk-makhluknya yang diantaranya Allah ciptakan manusia. Kemudian Allah jadikan penciptaan manusia makhluk Allah yang Allah muliakan dan Allah lebihkan ketimbang makhluk yang lain. Apa di antara kelebihan makhluk Allah berupa manusia ketimbang makhluk yang lain? Di antaranya aqlun, akal. Allah berikan atau Allah istimewakan penciptaan manusia ketimbang makhluk yang lain apa? Aqlun, diberikan akal. Makanya secara umum manusia atau penciptaan manusia itu lebih mulia atau lebih baik ketimbang makhluk-makhluk yang lain sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Isra ayat 70. Allah berfirman, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Kata Allah, sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, anak keturunan Adam, yaitu manusia. Kami telah memuliakan manusia dan kami jadikan manusia tersebut dapat menguasai apa yang ada di daratan ataupun di lautan. Lihat, manusia dapat menguasai sesuatu yang di daratan maupun di lautan. Bahkan kami rizkikan manusia minat thayyibat, dari yang baik-baik. Perhatikan. Wa razaqnahu minat thayyibat, bahkan kami jadikan rizki manusia itu yang baik-baik. Ibu-ibu nggak mungkin kan makan tele ayam? Nggak mungkin. Ibu nggak mungkin makan kotoran hewan ternak, nggak mungkin. Kita nggak mungkin makan tulang, kita nggak mungkin makan kotoran hewan. Kenapa? Tadi warazaqnahu minat thayyibat, kami rizkikan kepada manusia yang baik-baik. Bahkan makanan yang baik kemudian basi, kita tidak mau makannya. Kenapa? Karena itu fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Tetapi ada makhluk lain yang mereka makanannya tulang dan kotoran hewan. Siapa? Al-jan, bangsa jin. Sebagaimana hadis Imam Muslim, dalam hadis yang cukup panjang, yang ringkasnya, ketika para sahabat Nabi satu ketika dalam safar, mereka bermalam di suatu tempat, kemudian mereka mendapati Nabi, orang yang datang dari kejauhan dari padang pasir, dia adalah Nabi SAW, yang pada akhirnya mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami kehilangan engkau ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, kemarilah, sesungguhnya aku tadi malam didatangi oleh sebagian kelompok atau kelompok jin atau sebagian bangsa jin yang mengajakku untuk menemui kelompok mereka, dan aku pun pergi bersama mereka. Dan akhir pun Nabi mengajak para sahabat ke satu tempat, satu lembah, di mana kami akhwaniku minal jan, karena tulang dan kotoran hewan makanan saudara kalian dari bangsa jin. Lihat, Allah muliakan manusia dari bangsa jin sekalipun. Padahal jin dengan kita sama-sama diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi ternyata Allah lebihkan manusia. Bahkan Allah jadikan seorang rasul hanya dari manusia, dan tidak ada satupun para nabi dan rasul yang Allah utus dari bangsa jin, tidak ada. Allah jadikan penciptaan atau Allah jadikan utusannya, yaitu seorang rasul, yaitu hanya dari bangsa manusia, dan bangsa jin mengikuti rasul dari bangsa manusia, seperti para jin yang hidup di zaman Nabi dan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kelebihannya di antara apa? Kelebihan manusia itu apa? Akal. Kelebihannya akal. Allah jadikan manusia istimewa karena Allah memberikan akalnya. Dan tentunya apa? Yang berkaitan dengan akal adalah hati. Karena sebagian ulama menafsirkan akal atau akal itu sendiri adalah hati. Sebagian ulama menafsirkan bahwasannya akal, yang dimaksud dengan akal, dia adalah maknanya apa? Hati juga. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran di surah Qaf,
ayat ke-37. Di situ Allah berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Di ayat ini kalau kita lihat artinya, inna fi dzalika ladzikra, sesungguhnya yang pada demikian itu, maksudnya Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu terdapat di dalamnya apa? Dzikra, peringatan, nasihat, petunjuk. Perhatikan. Inna fi dzalika ladzikra, sesungguhnya yang demikian itu, maksudnya Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, di dalamnya betul-betul ladzikra, ada peringatan, ada petunjuk. Buat siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi manusia yang memiliki qalbun, memiliki apa? Hati. Nah, sebagian para ulama menafsirkan qalbun di sini makna juga aqlun, akal. Aw alqas sam'a wa huwa syahid, atau ia menggunakan pendengarannya dengan baik, sedangkan dia menyaksikan hidayah ataupun kebenaran yang datang pada dirinya. Lihat, kalau kita lihat tafsir para ulama tentang ayat ini, kata-kata qalbun sebagian menafsirkan aqlun, akal. Karena yang menjadikan akal itu apa, yang menjadikan hati itu hidup, akalnya. Dan tidaklah Allah melebihkan penciptaan manusia karena Allah lebihkan akalnya ketimbang makhluk yang lain. Nah, tetapi ketika seorang hamba, seorang manusia yang berbuat dosa, walaupun di sini juga melebihi itu bangsa jin, sama. Cuma di sini kita bicara dohirnya manusia atau dohirnya makhluk yang Allah ciptakan, yaitu manusia. Bahwasanya tidaklah seorang hamba berbuat dosa melainkan akan melemahkan apa? Akalnya. Ketika akal ini lemah, yang pada akhirnya tidak bisa berpikir. Kemudian ketika akal itu lemah, yang akan mendominasi dirinya adalah syahwat. Ketika akal manusia itu lemah disebabkan maksiat, yang akan mendominasi atau menguasai dirinya adalah syahwatnya. Makanya kita sebutkan di kesempatan sebelumnya bahwa di antara apa dorongan orang berbuat maksiat disebabkan apa? Syahwat. Syahwat itu apa? Keinginan, apa, nafsu, sedangkan pendorong awalnya apa? Syubhat. Dan syubhat itu apa? Kerancuan pemahaman. Kerancuan pemahaman. Dan keduanya saling keterkaitan, antara syubhat dan syahwat saling keterkaitan. Nah, secara umum bahwasanya dosa dan maksiat menyebabkan atau menjadikan lemahnya akal. Kenapa lemahnya akal? Karena imannya lemah. Ketika akal lemah, iman pun melemah, yang pada akhirnya apa? Ia akan terus berbuat maksiat. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa apa? La yazni az-zani hina zani wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berbuat zina kecuali ketika berzina melainkan dia apa? Mukmin. Artinya apa? Beriman tapi imannya lemah. Akalnya lemah. Makanya tidak boleh mengkafirkan atau ujung-ujung mengkafirkan orang yang berbuat zina. Tidak. Betul, zina itu dosa besar, bahkan fahish, keji. Cuman tidaklah seorang yang beriman kemudian terjerumus pada zina melainkan apa? Karena apa? Karena imannya lemah, yang pada akhirnya akalnya lemah dan tidak bisa berpikir. Makanya saya sebutkan kisah sebelumnya, kisah sahabat siapa? Ma'iz. Seorang sahabat Ma'iz jatuh pada dosa apa? Zina. Nah, tidaklah Ma'iz dan orang-orang yang semisalnya ketika berbuat zina dan dia mukmin berbuat zina, melainkan ketika itu imannya lemah, yang pada akhirnya akalnya lemah sehingga tidak bisa berpikir dan biasanya sadar setelah berbuat. Nah, beruntunglah ketika orang setelah berbuat maksiat dan dia sadar dan dia cepat-cepat memperbaiki hatinya, maka sepertilah sahabat Ma'iz dan sahabiyah atau Imra'ah al-Ghamidiyah yang pada akhirnya Allah terima taubatnya. Tapi sebagian orang yang tidak sadar, tak kunjung sadar dari maksiat, yang kemudian akhirnya apa? Terus lemah iman dan terus lemah akalnya, yang pada akhirnya dia akan dikuasai oleh syahwatnya. Ya, karena maksiat dapat melemahkan akal. Bukankah orang-orang kafir mereka akalnya lemah? Iya. Karena manusia-manusia yang akalnya sempurna atau akalnya kuat siapa? Al-mu'minuna haqqa. Orang-orang yang akalnya sempurna atau akal-akalnya kuat atau akal-akalnya memiliki akal yang sehat siapa? Orang-orang yang beriman. Dan orang yang akalnya sakit atau mati, itulah akalnya orang-orang munafik dan orang-orang kafir.
Akal ini satu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Akal ini satu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Makanya tidaklah seorang hamba yang hendak berbuat sesuatu, dia berpikir dan berpikir. Ketika berpikir, melainkan dia menggunakan akalnya. Ketika dia berpikir, berarti dia menggunakan akalnya. Dan ini pembeda dari makhluk yang lain. Pernahkah hewan ketika hendak makan sesuatu, dia berpikir? Nggak ada hewan berpikir. Pernahkah hewan, binatang ternak ketika makan rumput dia berpikir? Nggak ada yang berpikir. Yang ada hanya menciumi makan tersebut dengan apa? Dengan penciumannya, bukan dengan akalnya. Ketika penciuman yang merasakan nikmat, akan ia lahap makanan tersebut. Ketika tidak, ya jauhkan. Tapi manusia tidak hanya itu. Dia tidak hanya mencium dengan aroma, tapi dengan akalnya. Dan tidak ada akal yang baik dapat berakal dengan baik kecuali akalnya orang-orang beriman. Dan kesyirikan mematikan akal. Dosa syirik mematikan akal seseorang hamba. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, banyak dalam ayat Al-Quran bahwa mayoritas manusia itu apa? La yaqilun, tidak berakal. Maksudnya apakah mereka tidak punya akal? Punya akalnya, tetapi akalnya tidak bisa berfungsi dengan baik. Kenapa? Apa sebabnya? Karena dosa. Karena dosa. Dan juga karena apa? Bodohnya atau akalnya tidak diisi dengan ilmu agama Allah. Atau juga faktornya apa? Selain dosa yang menyebabkan akal lemah, juga karena apa? Al-jahlu bid-din, kebodohan terhadap agama ini. Maka ada ucapan sahabat, ada ucapan seorang sahabat yang mengatakan, kullu man 'asallahu fahuwa jahil. Siapa saja orang yang bermaksiat kepada Allah, hakikat dia orang bodoh dan tidak berakal. Makanya lihat, kalau seorang mukmin mentadaburi Al-Quran dan membaca kisah umat-umat yang Allah binasakan, dari kisahnya umat Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, dan nabi-nabi yang lain, rata-rata mereka dibinasakan kenapa? Karena dosa dan maksiat yang mereka tidak sedikit pun menggunakan akal mereka. Bahkan mungkin ketika mereka gunakan akal pun hanya akal untuk memenuhi syahwatnya. Akalnya hanya apa? Hanya digunakan untuk bagaimana memenuhi syahwatnya. Dan tadi kita sebutkan hadisnya, ketika hati seorang hamba sudah mati, disegel oleh Allah, maka tidak ada yang dapat masuk ke hatinya kecuali apa? Syahwat, hawa nafsu, dan terus hawa nafsu. Maka ini apa? Keistimewaan manusia. Maka tidak ada sesuatu yang dapat menjaga akal kecuali apa? Dengan ketaatan kepada Allah dan ilmu. Ilmu agama Allah juga akan menjadikan akal itu dijaga oleh Allah. Makanya para ulama mengatakan bahwasannya likulli insanin lahu asasun. Setiap manusia itu ada 3 dasar pokok pada dirinya. Setiap manusia memiliki 3 dasar pokok pada dirinya. Apa? Dasar jasad atau unsur jasad, yang kedua akal, yang ketiga hati, dan ketiga-tiganya saling keterkaitan. Setiap manusia, siapapun dia, memiliki 3 unsur dasar. Apa itu? Jasad, yang kedua akal, yang ketiga hati. Akal dan hati saling keterkaitan, sebagaimana akal dan hati dan jasad pun saling keterkaitan. Karena setiap jasad ada hati dan ada akal, dan tidaklah Allah berikan akal kecuali kepada manusia yang ada jasadnya. Karena nggak ada roh yang tidak memiliki jasad, nggak ada. Tidak ada roh yang tidak memiliki jasad. Makanya akidahnya orang-orang musyrik bahwa setiap manusia yang mati itu hanya meninggalkan jasad dan dia akan reinkarnasi. Dan tidak ada akidah reinkarnasi dalam akidah Islam, nggak ada. Setiap jasad yang Allah tiupkan ruh padanya, maka di hari kiamat yang akan dibangkitkan jasad tersebut dan ruh tersebut, bukan ruhnya orang lain, bukan jasadnya orang lain. Akidah kita, akidah Islam, setiap jasad yang Allah ciptakan, khususnya manusia, jin manusia, setiap jasad yang Allah ciptakan, kemudian Allah anugerahi ruh dan akal, maka ketika mati jasad itu pula, maka ruh itu pula yang akan dibawa mati. Sebagaimana kelak ketika dibangkitkan di hari kiamat,
Yang Allah bangkitkan jasad tersebut dan ruh yang masuk ke jasad tersebut. Bukan ruh yang lain, bukan jasad yang lain. Makanya akidah orang-orang kafir, orang muslim apa? Bahwa ruh itu berbeda dengan jasad. Dan ruh itu bisa berpindah-pindah ke jasad yang lain. Subhanallah, enaknya hidup. Nah, Allah berikan akal. Atau setiap manusia memiliki 3 unsur. Jasad, akal, dan ruh. Yang ketiga-tiganya kata para ulama apa? Yahtaju ila al-ghida. 3 unsur yang ada pada setiap manusia ini, tadi unsur jasad, akal, dan ruh, membutuhkan ghida, membutuhkan pasokan makanan. Supaya apa? Supaya hidup 3 unsur tersebut. Atau makanan bahasa lainnya. Jadi 3 unsur tersebut tadi apa? Jasad, akal, dan ruh itu membutuhkan pasokan makanan. Supaya apa? Supaya 3 unsur tersebut tetap hidup. Yang pertama, jasad, tubuh kita. Apa makanannya? Apa makanannya? Makanan sehat, makanan yang baik-baik. Iya kan? Makanan jasad kita apa? Makanan yang baik-baik, yang sehat. Halalan thayyibah. Iya kan? Ketika jasad kita dimasukkan makanan yang tidak baik, kira-kira jasad ini akan sakit nggak? Ibu-ibu, jika jenengan mengkonsumsi makanan yang berbahaya, ya, jika jenengan mengkonsumsi makanan yang berbahaya, kira-kira kalau tetap dimakan berpengaruh nggak ke tubuh ini? Berpengaruh. Berapa banyak orang sakit di zaman sekarang sebabnya apa? Makanan. Makanan yang bagaimana? Yang tidak sehat. Apalagi di zaman sekarang makanan serba instan. Iya kan? Sahih nggak? Zaman sekarang makanannya serba instan. Bahkan Masya Allah, di zaman sekarang tuh ya, sulit cari seorang istri yang pandai masak tuh sulit. Senangnya istri-istri yang ngajak suaminya apa? Jajan. Apalagi di Semarang ini banyak kuliner. Setiap 1 meter kayaknya banyak kuliner. Apalagi dari Tembalang, Banyumanik itu. Setiap 1 meter kayaknya kuliner macam-macam. Semuanya bersaing harganya. Bagi istri-istri yang malas masak, yuk Mas, yuk makan jajan, Masya Allah. Anehnya pun senang. Kan? Makanya ini pun sebab apa? Hilangnya cinta dalam rumah tangga karena istri tidak pandai memasak. Iya betul. Karena saya konsultan rumah tangga, saya paham. Hilangnya cinta dalam rumah tangga karena apa? Istri yang kurang mau belajar masak, namanya. Ingat, insya Allah pembahasan kita bukan masalah rumah tangga, bukan masalah cinta. Ini hanya sedikit intermezzo. Lanjut kembali kepada tadi. Insya Allah di lain kita bahas tentang masalah rumah tangga. Bahkan saya punya materi khusus. Tentang masalah rumah tangga dan pernah saya kajikan di Tembalang mungkin 4 tahun silam. Saya pernah ngisi kajian atau saya memberikan materi tentang masalah rumah tangga yang berjudul Jangan Kau Hancurkan Bahtera Cintamu. Di lain hal insya Allah. Semoga Allah berikan taufik. Tapi seyogianya pengajian ini juga dihadiri oleh para suami. Iya. Seyogianya pengajian ini dihadiri oleh para suami juga, tidak hanya istrinya. Karena kalau menyelesaikan masalah hanya pada istri, sedangkan pimpinan di suami dan suami nggak paham, juga tetap akan buntu. Taib, insya Allah di lain hal. Semoga Allah berikan taufik dan berikan waktu. Kembali kepada tadi, bahwasannya dosa dan maksiat akan menjadikan lemahnya akal. Lemahnya akal. Dan tadi faktor pertama yang ada pada manusia apa? Tubuh, jasad. Makanannya adalah makanan yang sehat. Yang kedua, akal. Akal pun agar tetap hidup dan agar tetap akal ini berfungsi dengan baik dan bisa mendeteksi sebuah kebaikan dan bisa mengingkari sebuah kemungkaran. Apa makanan akal itu? Perhatikan, saya ulangin. Sebagaimana jasad itu dapat hidup dan sehat dengan makanan yang sehat, makanan yang baik, atau memperhatikan makanan dan minuman yang baik yang masuk ke tubuhnya, maka begitu pula agar akal ini sehat, baik, dan bisa mendeteksi sebuah kebaikan, bisa memahami sebuah kebaikan, dan bisa mengingkari sebuah kemungkaran, makanannya adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Maksudnya pahami agama Allah.
Maksudnya apa? Maksudnya akal ini gunakan untuk memahami kalam Allah, memahami kalam Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ketika seorang hamba akalnya diisi dengan ilmu agama Allah yang isinya Al-Quran dan Sunnah, maka tidaklah dia akan berbicara kecuali akalnya mengatakan, oh ini tidak baik, ini yang baik, ini yang diredai. Tidaklah manusia yang akalnya sehat, akalnya baik, diisi dengan pemahaman ilmu agama Allah, maka dia tidak akan mungkin mengatakan semua agama sama. Orang-orang yang akalnya diisi dengan pemahaman ilmu agama Allah dengan baik, karena ilmu agama Allah kita isinya apa? Wahyu Al-Quran. Dan hadis Nabi juga wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tidaklah akal seorang hamba diisi dengan Al-Quran, pemahaman Al-Quran, pemahaman hadis Nabi, maka tidaklah dia akan berkata kecuali perkataan yang mendatangkan ridhonya Allah. Dia tidak akan mengatakan semua agama sama. Bahkan ketika dia ditimpa musibah, dia tidak akan mengeluarkan kata-kata yang mendatangkan murkanya Allah. Orang yang berakal, meskipun dia sedang tertimpa musibah dan berat ia rasakan, maka sekali-kali akalnya akan menjaga lisannya dari kata-kata yang mendatangkan murkanya Allah. Dan akalnya akan menjaga hatinya untuk jangan sampai berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lihat kelebihan orang yang akalnya diisi dengan makanan yang sehat. Apa makanannya? Al-Quran dan Sunnah Nabi. Memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang baik. Dari mana mendapat pemahaman yang baik? Belajar kepada orang yang pemahamannya baik. Ya, orang yang akalnya baik, sehat, tentunya kembali kepada makanannya kan, faktor makanannya. Sebagaimana badan sehat, faktornya apa? Makanan. Sebagaimana menjadikan badan itu sehat, faktornya makanan yang sehat, yang baik. Maka begitu pula akal yang baik, makanannya apa? Pemahaman ilmu agama yang baik. Sehingga ketika dia berbicara, maka bicaranya yang mendatangkan ridhonya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, ucapkanlah dengan lisanmu ucapan yang baik, yang benar. Bagaimana caranya? Isi akalnya sehingga akal ini apa? Memberikan kepada lisannya untuk bicara-bicara yang baik. Dia tidak akan mungkin mengatakan semua agama sama. Tidak akan mengatakan Injil ataupun apa orang-orang Kristen dengan orang-orang Muslim itu sama. Tak mungkin. Ustaz yang ngomong itu dokter. Terserah mau dokter, profesor. Selama akalnya diisi dengan apa? Dengan bukan makan yang sehat, akan keluar kotoran pula. Bukankah lebah yang mengeluarkan kotoran isinya apa? Madu. Jadi apa buat kita? Jadi obat. Bahkan jadi apa? Pokok kesehatan buat kita. Makanan apa? Sehat buat kita. Kenapa? Karena lebah hanya menyedot dari sari bunga yang baik-baik. Ya. Maka agar akal kita baik, perhatikan makanan akal kita. Apa itu? Isi dengan Al-Quran. Maka saya nasihatkan jangan sembarang ngaji ke orang yang tidak jelas. Akan berakibat pemahamannya apa? Buruk. Kenapa? Karena itu akalnya. Karena itu akalnya. Yang ketiga, makanan hati. Walaupun tadi akal dan hati saling keterkaitan. Cuma di sini lebih spesifik makanan hati. Atau lebih kepada ruh. Makanan ruh. Yang membedakan kita hidup itu apa? Karena ada ruhnya kan. Yang membedakan antara kita dengan mayit apa? Ada ruhnya. Ruhnya masih ada pada tubuh kita. Nah, supaya ruh ini hidup, apa makanannya? Ibadah yang baik. Dan ibadah yang baik ini tergantung kepada makanan akal yang baik. Apa itu? Tadi, ketika orang memperhatikan makanan akalnya dengan baik, itu memperhatikan apa? Pemahaman ilmu agama yang baik, maka akan berakibat kepada makanan ruh yang baik. Sehingga dia beribadah, tidaklah beribadah kecuali ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Itulah ibadah yang baik. Maka kalau dia sholat, sholatnya baik, sesuai dengan tuntunan Nabi dan ikhlas. Kalau dia berkeyakinan
memiliki keyakinan, memiliki akidah yang baik. Kenapa? Karena tadi efek dari makanan akal yang baik. Nah, ketika tiga-tiga yang memperhatikan yang baik, maka akan menjadi apa? Orang yang baik, zahir dan batin. Dan itulah Nabi kita Muhammad SAW, seorang hamba yang zahirnya baik dan juga batinnya baik, dan menjadi qudwah buat orang-orang yang mengikutinya. Sebagaimana Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya, Allah sebutkan di surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada buat kalian pada diri Rasulullah itu suri tauladan. Dari apa? Dari zahir dan batin beliau. Suri tauladan yang ada pada diri Nabi apa? Zahir dan batinnya. Ya, uswatun hasanah. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang hatinya berharap kepada Allah, bertemu dengan Allah, dan berharap untuk dipertemukan di hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi makanan apa? Makanan ruh itu apa? Ibadah yang baik. Makanya pembeda antara orang kafir dengan orang ruh apa? Pembeda orang kafir dengan orang mukmin apa? Pada ruhnya. Orang yang mukmin memperhatikan 3 hal tadi kan, dan yang lebih diperhatikan 2 dan 3. Orang-orang yang beriman lebih memperhatikan 2 dan 3. Dalam artian bukan berarti yang pertama tidak diperhatikan, tetap diperhatikan. Cuman porsi yang sangat besar diperhatikan orang mukmin itu apa? Yang kedua dan ketiga, yaitu apa? Unsur akal dan apa? Ruh. Sedangkan orang-orang kafir justru memperhatikan yang mana? Jasad. Dan mereka tidak memperhatikan akal dan ruhnya. Dari mana tahu Ustaz? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Contoh di surah Muhammad ayat 12. Di surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat yang ke-12. Perhatikan bahwa orang yang beriman itu kan kehidupan mereka di dunia itu kan apa? Sekedarnya, secukupnya. Sahih? Iya. Semua hidup kita sesuai takaran, nggak akan melebihi takaran. Makan tidak akan melebihi takaran, ya nggak Ibu? Iya. Minum juga sama, tidak akan melebihi takaran. Kalau biasa minum 1 gelas, kalau dipaksakan 3 gelas, apa yang terjadi? Muncrat. Muntah. Sehingga apa? Perhatian seorang muslim kepada fisik itu apa? Ya tetap memperhatikan makanan yang baik gitu kan. Cuman tidak berlebihan. Artinya apa? Sekedarnya agar apa? Tulang punggung ini tegak. Sehingga akhirnya dia bisa beribadah dengan baik. Iya kan? Tujuan seorang mukmin makan itu apa? Agar punggungnya tegak, yang pada akhirnya bisa beribadah dengan baik. Dan dia lebih memperhatikan akalnya. Bahkan para ulama mengatakan seperti ucapan Imam Syafi'i dan yang lain, bahwa seorang mukmin hendaklah memperhatikan apa? Akal dan ruhnya ketimbang jasadnya. Kenapa? Karena kebutuhan makanan ruh atau kebutuhan makanan akal dan ruh itu melebihi porsi kebutuhan jasad terhadap makanan-makanan. Kita makan makanan agar kita tidak mati kelaparan, maksimal atau minimal makan sehari berapa kali? Sehari sekali. Bahkan orang sehari nggak makan mati nggak? Insya Allah nggak mati. Tapi minimalnya lah makan sehari sekali ya. Pernah ngalami makan sehari sekali? Dulu di zaman Pak siapa itu? Pak Habibie Prismoneter, saya makan sehari sekali dulu. Dulu. Zaman dulu. Sekarang juga ada, cuman kita nggak tahu aja, dan kita nggak mau tahu. Ada nggak kira-kira di zaman sekarang orang yang mungkin makannya susah? Ada nggak? Ada. Nah, kembali kita di bahwasannya seorang mukmin lebih memperhatikan apa? Akal dan ruhnya.
Adapun orang-orang kafir justru lebih memperhatikan apa? Jasad. Allah firmankan dalam surah Muhammad ayat 12. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke surganya Allah, yang mana surga tersebut di bawahnya mengalir sungai-sungai. Perhatikan kelanjutan ayatnya, masih di ayat yang sama. Kata Allah, walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir di dunia ini yatamatta'un. Mereka itu menikmatin hidup. Orang-orang kafir kata Allah di dunia ini apa? Yatamatta'un, menikmatin hidup, betul-betul menikmatin hidup. Dan di antara kenikmatan hidup apa? Syahwat kan? Dan di antara syahwat apa cabangnya? Syahwat berupa makanan, syahwat berupa apa? Apa? Wanita. Iya. Bahkan wayakulun, mereka itu di dunia kerjaannya makan. Wayakulun, kerjaannya makan. Bahkan Allah samakan orang-orang kafir makan itu kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu kerjaannya makan di dunia sebagaimana mereka makan seperti layaknya hewan ternak makan. Hewan ternak kalau makan gimana? Atau hewan ternak gimana kesehariannya? Makan dan makan dan makan dan makan, iya kan? Bahkan tidak pernah mendeteksi mana makanan baik, mana makanan buruk itu kan. Yang penting apa? Keinginan syahwatnya masuk, makan dia. Iya kan? Lihat orang kafir minumannya khamar, narkoba, ya, babi. Bahkan maksudnya ujian di dunia ini ya, makan-makan yang diharamkan itu kata orang-orang kafir enak. Kata orang yang pernah masuk, yang pernah kafir masuk Islam, katanya babi itu makanan enak, lebih enak dari daging kambing ataupun daging sapi. Itulah ujiannya. Maka jangan mengatakan, Ustaz, mungkin kayaknya sebab babi itu haram karena ada cacing pitanya. Masya Allah. Berarti kalau Anda mengatakan bahwasannya Ustaz, babi itu haram karena ada cacing pitanya, kalau Anda bisa menghilangkan cacing pita, Anda akan anggap halal? Jawabannya tidak. Dan itu bukan jawaban orang yang beriman yang berakal. Karena akalnya orang beriman tunduk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan akalnya orang kafir tunduk pada syahwatnya. Akalnya orang beriman tunduk kepada Al-Quran dan sunnah. Sedangkan akalnya orang kafir lebih kepada syahwat. Di antaranya syahwat makan, syahwat nafsu, seksual dan yang lainnya. Sehingga mereka tidak apa? Tidak memilih mana yang baik, mana yang buruk. Haram-haram semuanya mereka semat. Nah, di sini perhatikan bahwa kerjaan orang kafir apa? Ya tamatta'una wa yakulun, makan dan minum atau makan dan menikmatin hidup sebagaimana hewan ternak makan. Wan naru mathwalahum, dan neraka tempat kembali mereka di hari kiamat. Ini perbedaan antara orang kafir dan orang mukmin. Orang kafir lebih memperhatikan makanan akal dan makanan rohnya ketimbang orang kafir, dan orang kafir lebih memperhatikan apa? Makanan jasad. Karena kalau kita melihat ya di sini, kalau kita melihat sebagaimana tadi dijelaskan oleh para ulama bahwa seorang mukmin lebih memperhatikan makanan akal dan hati. Dan itu juga tercermin pada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau itu, Nabi kita Muhammad SAW, apakah orang yang sering makan atau makan secukupnya? Makan secukupnya. Bahkan Nabi terkadang apa? Tidak ada makanan yang dimakan. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa dapur istri-istri Nabi, dan Nabi istri tidak hanya satu. Dapur istri-istri Nabi kadang-kadang selama 40 hari tidak ngebul. Ibu bisa bertahan? Kayaknya zaman sekarang kalau dapur nggak ngebul, minta cerai suaminya. Subhanallah. Kayaknya. Semoga yang dihadiri sini tidak. Karena tujuan hadir untuk diperbaiki hatinya. Tapi lihat, istri-istri Nabi dalam riwayat disebutkan, pernah istri-istri Nabi bahkan sering, terkadang saking lamanya istri-istri Nabi itu pas selama 40 hari tidak ngepul dapurnya. Lalu apa yang mereka makan? Hanya air dan kurma. Makanan mereka hanya air dan kurma. Bertahan. 40 hari nggak ngepul dapurnya. Kita sehari nggak ngepul, ngomong macam-macam suami ini. Ini. Mas, gas mau habis, masih 3 hari lagi. Mas, beras masih
Mas mau habis beras, tinggal seminggu lagi. Masih seminggu. Sudah laporan. Alhamdulillah nggak apa-apa. Ya. Kan kita disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi itu, Masya Allah, kadang-kadang pulang dari masjid, datang ke istrinya, hal indakum syai', apa punya sesuatu untuk sarapan? Kata istri-istrinya apa? Ma indana syai', kami gak punya sesuatu. Kenapa? Karena selama ini apa? Tidak ada makanan. Apa minta cerai? Enggak, tetap sabar dengan istri-istri Nabi, dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam riwayat disebutkan pernah sebagian istri-istri Nabi protes kepada Nabi untuk minta tambahan uang belanja. Nanti insyaallah dibahas di pembahasan masa rumah tangga insyaallah. Tapi ini di situ yang pada akhirnya Nabi memberikan pilihan, tetap menjadi istrinya atau diceraikan. Dan akhirnya mereka sadar dan bertobat kepada Allah dan minta maaf kepada Rasulullah, dan mereka tetap bersabar untuk tetap jadi istri-istri Nabi. Karena sebagaimana seorang mukmin menjadi istri bagi suaminya di dunia, maka dia akan menjadi istri bagi suami di akhirat. Maka bersabarlah dengan kondisi suami selama suami beriman dan bertakwa kepada Allah. Apapun kekurangannya, terimalah, qanaahlah. Itulah hidup di dunia. Kenikmatan hanya di akhirat. Taib. Yang ke-7, dosa dan maksiat dapat melemahkan fisik. Dosa dan maksiat dapat melemahkan fisik. Iya, sebagaimana dosa dan maksiat dapat melemahkan akal, melemahkan iman, maka begitu pula dosa akan berdampak lemahnya fisik. Apa itu fisik? Tubuh kita. Tentang orang-orang kafir dan munafik. Tentang orang-orang kafir dan munafik, kalau kita melihat fisik dohir, mungkin sebagian orang terbelalak. Iya kan, kalau kita melihat fisik orang-orang kafir, mungkin mereka akan terbelalak. Orang-orang kafir laki-lakinya Masya Allah badannya seterek, binaragawan, atau sispek. Seterek itu bahasa Melayu, karena saya juga besar di orang-orang Melayu. Atau sispek bahasa keren sekarang kayaknya. Apalah namanya terserah, up to you. Bahkan kalau kita melihat masalah ya, apalagi mungkin orang-orang yang suka nonton film-film film-film perang, ya kan? Seorang diri menembak puluhan prajurit dan dia tidak ngumpet sedikit pun dan tidak tertembak sedikit pun. Akhirnya terimej dalam benak, orang-orang kafir itu kuat ya, hebat. Subhanallah. Padahal di dunia nyata, artinya ketika orang-orang kafir betul-betul perang, mereka itu ciut sebenarnya. Karena yang menjadikan fisik itu kuat bukan pada fisik yang kuat. Betul bahwa akal yang sehat ada pada tubuh yang sehat. Tetapi tidak jaminan orang tubuh yang sehat akalnya kuat, tidak mungkin. Dan akal yang sehat dan kuat hanya ada pada orang yang beriman, meski mungkin fisiknya lemah. Dalam satu riwayat, suatu ketika pernah sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Sahabat Abdul Mas'ud siapa? Ahli tafsir Al-Quran, mufassir Al-Quran ya. Suatu ketika sahabat Abdul Mas'ud bersama sahabat yang lain, dan Abdullah bin Mas'ud naik ke sebuah pohon. Ketika naik ke sebuah pohon, ternyata tersingkap betisnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan disebut dalam riwayat bahwasannya ketika tersingkap betisnya Abdullah bin Mas'ud, ternyata betis sahabat Abdullah bin Mas'ud itu kecil. Fisiknya kecil. Bahkan disebut dalam riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud itu orangnya pendek, nggak terlalu tinggi, tidak seperti umumnya orang Arab. Sehingga ketika tersingkap betisnya sahabat Abdullah bin Mas'ud, kemudian para sahabat mentertawakannya. Tertawa, Masya Allah. Nah, ketika para sahabat mentertawakan sahabat Abdul Mas'ud yang karena betisnya yang kecil, maka Nabi mengatakan, la tastahzi'u bihi. Jangan kau lecehkan Abdullah bin Mas'ud. Fa inna imanahu aqwa min jabali Uhud. Sesungguhnya kekuatan imannya Abdullah bin Mas'ud lebih kokoh dari gunung Uhud. Ya. Fisik tidak dominan menjadikan orang itu kuat akal dan iman, tidak. Cuman memang
fisik yang baik bagi orang beriman akan mengakibatkan akal yang baik jika dia pun memperhatikan makanan akal dan makanan ruhnya. Nah, adapun orang-orang kafir yang mungkin mereka dohirnya fisiknya kuat, hakikatnya mereka itu apa? Keropos. Perhatikan di surah Al-Munafiqun, di surah Al-Munafiqun juz ke-28, Allah berfirman di surah Al-Munafiqun di ayat keempat. Di sini berbicara tentang orang-orang kafir dan orang munafik. Dan orang munafik ini maksudnya munafik i'tiqadi. Orang munafik i'tiqadi itu orang yang menampakkan keislaman, hakikatnya kafir dia. Di surah Al-Munafiqun ayat 4 Allah berfirman, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Jika engkau melihat mereka, maksud melihat orang-orang munafik atau orang-orang kafir, tubuh mereka itu apa? Mengagumkanmu. Tubuh mereka itu kekar. Tubuh mereka itu kuat secara zahir. Tapi jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya. Jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur kata mereka, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Kayu yang gak punya kekuatan. Karena yang menjadikan fisik kuat itu apa? Bukan pada fisik semata, tapi pada apa? Pada hatinya. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Kita mungkin menyangka bahwasanya orang-orang kafir itu sebenarnya apa? Mereka apa? Mereka itu musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka. Artinya jangan terbelalak atau kaget dengan fisiknya orang kafir sehingga kita takut kepada mereka. Jangan sekali-kali tidak. Kita yang dimuliakan oleh Allah. Humul adu, mereka itu musuh kita yang nyata. Fahdharu, tapi hati-hatilah dari mereka. Qatalahumullahu, Allah akan membinasakan mereka. Anna yufakun, karena mereka berpaling dari kebenaran. Orang yang hatinya berpaling kemana? Hakikatnya apa? Lemah akalnya yang berakibat lemah fisiknya. Lihat, kalau kita melihat di zaman Rasulullah di perang Badar, perang yang pertama kali, itu kan perang yang tidak seimbang. Para sahabat hanya berjumlah 300 orang lebih kalau nggak salah. Sedangkan orang musyrik jumlahnya 10.000 kayaknya. Yang tidak berimbang. Tapi Allah memenangkan peperangan kepada Rasul dan para sahabat. Kenapa? Apakah pada fisik mereka? Padahal tidak berimbang. Fisik lawan fisik, karena peperangan fisik lawan fisik kan? Peperangan fisik lawan fisik bukan? Iya, zahirnya. Tapi hakikatnya Allah memberikan kemenangan bukan pada fisik lawan fisik, tetapi pada hati yang beriman. Siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Yang pada akhirnya Allah memenangkan para sahabat yang jumlahnya tidak beriman, orang-orang musyrik. Tetapi secara umum, dosa dan maksiat menyebabkan fisik itu lemah. Iya. Dan di antara bentuk fisik yang lemah itu apa? Ketika fisiknya enggan mau beribadah, enggan menghadiri sholat jamaah, enggan menghadiri ta'lim. Hakikatnya itu fisik-fisik yang lemah. Allah menyebutkan tentang laki-laki yang tangguh di surah An-Nur ayat 37. Allah menyebutkan siapa laki-laki yang tangguh. Maka bagi para akhwat yang mau cari pasangan hidup, baca surah An-Nur ayat 37. Atau bagi para ibu yang hendak menjodohkan putrinya dengan laki-laki yang tangguh, baca surah An-Nur ayat 37. Allah berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Rijal, laki-laki itu, laki-laki yang tangguh itu, la tulhihim tijaratun, tidak akan disibukkan dengan perdagangan, wala bai' ataupun jual beli, an dzikrillah, dari mengingat Allah, dari ketaatan kepada Allah. Dan mereka wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, mereka menunaikan zakat. Mereka lakukan demikian kenapa? Ya khafun, mereka takut.
Takut apa? Takut yauman tataqallabu fihil qulubul asr. Mereka takut ketika hati dan penglihatan menjadi guncang di hari kiamat. Siapa? Itulah laki-laki yang tangguh. Laki-laki yang tangguh, yang mereka takut jika berdiri di hadapan Allah kakinya bergetar. Laki-laki yang kuat, laki-laki yang takut ketika di hari kiamat kakinya bergetar ketika diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menyebabkan mereka di dunia mereka berzikir kepada Allah, mereka mengerjakan ketaatan, mereka salat, mereka menunaikan zakat. Ini orientasinya. Kalaupun berumah tangga, ia ajak istrinya untuk taat kepada Allah. Ia pimpin istrinya untuk menuju jalannya Allah. Kenapa? Karena ia paham di hari kiamat ia akan ditanya oleh Allah tentang anak istrinya. Itu laki-laki yang tangguh. Itu laki-laki yang kokoh badannya. Tapi laki-laki yang fisiknya mungkin kuat, dengan adzan ke masjid ini letoy sebenarnya. Laki-laki yang mungkin setiap hari fitness, lari jauh-jauh, lari dengan adzan 500 meter nggak kuat, lemah. Meskipun gagah, meskipun ganteng, dengar adzan ke masjid lemah. Dan ini bukan laki-laki. Apa sebabnya menjadikan laki-laki lemah? Dosa. Dosa yang menutupi hatinya. Dosa yang menjadikan hatinya tidak tergerak, yang akibatnya menggerakkan fisiknya untuk ke masjid. Maka dosa menjadikan fisik lemah. Dosa menjadikan fisik itu lemah. Sedang ketaatan menjadikan apa? Hati kuat, fisik pun kuat. Yang ke-8, dosa dan maksiat menjadikan hati gundah gulana, stres, galau. Yang ke-8, dosa dan maksiat menjadikan hati gundah gulana, stres, galau, dan sebagainya. Betul. Dosa dan maksiat menjadikan hati ini berat, menjadikan hati ini stres. Bagi orang yang masih sadar. Tapi bagi hati yang sudah mati, gak akan merasakan bahwa dirinya sudah mati hatinya. Maka tadi disebutkan bahwasannya apa? Dosa dapat menjadikan apa? Lemahnya akal. Sebagaimana dosa juga akan mematikan hati. Sedangkan ketaatan menjadikan apa? Hati itu hidup. Nah, tidaklah seorang gundah gulana karena dosa. Dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat pernah di waktu duha. Duha itu kan bukan waktu sholat ya, maksudnya sholat wajib. Tapi biasanya waktu di mana orang pada kerja. Suatu ketika ada seorang sahabat di Masjid Nabawi di waktu duha merenung sendirian dan menangis. Nabi mendatanginya. Kenapa kau di waktu seperti ini kau tidak kerja? Kau nampak sedang merenung dan menangis. Apa sebabnya kau demikian? Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, humum wadzunub wadduyun. Ya Rasulullah, jiwaku lagi stres, aku lagi bimbang, aku banyak dosa dan hutang. Maka Nabi pun memberikan tips doa. Apa? Doa untuk menjadikan hati itu sehat. Di antara doa yang Nabi ajarkan kepada sahabat tersebut, doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ada 4. Allahumma, ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, minal hammi, dari kegundah gulanaan, dari kegalauan. Kegalauan apa? Hati. Allahumma, ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, minal hammi, dari kegalauan hati, dari stres hati, wal huzni, dan kesedihan hati. Yang kedua, wal ajzi wal kasali, aku berlindung kepadamu dari apa? Kelemahan fisikku, kelemahan badanku, wal kasali, dan kemalasan diriku. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Saya ulangin maknanya. Allahumma, ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepadamu,
minal hammi wal huzni, dari kegalauan dan kesedihan hati. Yang pertama. Yang kedua, wa minal ajzi wal kasali, aku berlindung kepadamu dari kelemahan fisikku dan juga hatiku dan juga kemalasan yang ada pada diriku. Yang ketiga, dan berlindung kepadamu dari bukhli wal jubni, dari kebakhilan, dan jubni dari sifat pengecut. Karena laki-laki yang pengecut yang tidak mau menghadapi kebenaran dan tidak mau bertanggung jawab di dunia dan akhirat, pengecut. Dan yang keempat, wa dhala'id daini wa ghalabid rijal, dan aku berlindung dari lilitan hutang dan kekuasaan orang-orang terhadap diriku. Aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan juga orang-orang yang menguasai diriku. Aku berlindung kepadamu dari orang-orang yang dapat menguasai diriku. Itu 4 doa yang diajarkan Nabi SAW. Nah, akhirnya sahabat tersebut mengamalkan doa tersebut, yang akhirnya Allah menghilangkan kegunah-gulanaannya, menghilangkan stresnya, melapangkan hatinya, kemudian Allah mau melunaskan hutang-hutangnya dengan izin Allah. Baik, mungkin insya Allah nanti akan saya share doanya ini melalui WA insya Allah. Yang ke-9, sedikit lagi, semoga waktu cukup. Dosa dan maksiat mendatangkan murka dan azab Allah dunia dan akhirat. Dosa dan maksiat mendatangkan murka Allah, murka dan azab Allah dunia dan akhirat. Ya, bukankah musibah berupa bencana alam itu di antaranya bentuk azab buat siapa? Buat yang kafir dan munafik, dan menjadi peringatan buat orang yang beriman. Tapi bagi orang munafik dan kafir, musibah di dunia ini peringatan. Karena memang dosa dan maksiat mendatangkan murka Allah. Wallahi, berapa banyak musibah yang menimpa negeri ini sebabnya dosa dan maksiat. Jika mereka sadar yang berbuat maksiat, tapi terus terulang kan? Ya enggak? Terus terulang. Bahkan seolah-olah ketika peringatan itu menimpa penduduk Sulawesi, penduduk Banten, Semarang kayak nggak sadar. Tetap musik di mana-mana, maksiat, auzubillah. Maka mintalah ampunan Allah dan perlindungan dari azab Allah dunia dan akhirat. Yang ke-10 yang terakhir mungkin yang bisa saya bahas di kesempatan kali ini, dosa dan maksiat menjadikan pelakunya jahil, bodoh, tidak menyadari kesalahannya. Maka tadi ucapan sahabat, kullu man 'asallahu fahuwa jahil, siapa saja yang bermaksiat kepada Allah hakikatnya jahil, bodoh. Makanya dosa dan maksiat menjadikan pelakunya jahil dan bodoh dan tidak menyadari kesalahannya. Maka beruntunglah orang-orang yang disadarkan Allah sehingga akhirnya dia bertobat dari dosa-dosanya. Sekira demikian pembahasan yang bisa saya bahas. Allah masih berlanjut pembahasan bab taubat. Masih banyak poin yang akan saya sampaikan. Cuma karena waktu kita gunakan dengan tanya jawab. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh saya berniat puasa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh saya berniat puasa setiap hari untuk mengganti puasa saya yang zaman dulu saya tinggalkan? Maksudnya qadha ya? Ya, tidak masalah. Tapi kalau puasa sunnah setiap hari nggak ada tuntunannya. Tapi kalau mengganti ataupun mengganti hutang puasa yang kita mungkin tidak puasa sebelumnya tiap hari tidak masalah. Selama mampu. Karena tidak ada keharusan membayar puasa setiap hari. Bisa diseling-seling nggak masalah. Ya, tidak harus berurutan semampunya. Cuma harus tetap dibayar. Atau bahkan sekiranya umpamanya Anda mau bayar hutang puasa Ramadan, kemudian ketika berniat untuk bayar, tiba-tiba di tengah hari sakit, bolehkah membatalkan? Boleh. Tapi tetap diqadha. Yang kedua, Ustaz, kalau ada hamba Allah kerabat yang ilmu sudah sampai tapi mengingkari kebenaran seperti tetap melakukan perbuatan bid'ah karena merasa tidak enak dengan lingkungan sekitar dan sudah dinasihati dengan cara yang baik
tapi tetap berbuat bid'ah dan maksiat yang lain, apakah salah saya sebagai kerabatnya tidak menasihati lagi dan membicarakan perbuatannya karena memang susah diberi nasihat, dan hati saya berpikir ya sudahlah, toh nanti di padang mahsyar kita nafsi-nafsi. Masya Allah. Tapi intinya gini, intinya kewajiban kita terus mengingatkan dan mendoakan, ya. Apalagi kalau seandainya kerabatnya itu tidak membenci Anda atau tidak memusuhi Anda, tapi tetap mungkin berbuat bid'ah, maka Anda perkuat dengan doa. Dan Anda harus yakin yang menguasai hati itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi mungkin di hari ini belum, di pekan depan belum mau, di bulan depan juga belum, di tahun depan juga belum. Kadang-kadang setelah 2 tahun baru sadar. Makanya Pak, kuatkan doa. Jika Anda sudah berusaha terus menasihati tapi tak kunjung ada kebaikan, maka minimal Anda terus berdoa kepada yang untuk kebaikan. Toh ketika Anda mendoakan kebaikan buatnya, tetap dapat pahala. Dan kalaupun tidak, ya bahkan mendoakan keburukan, malah ini jadi buruk. Jangan. Tapi karena kita tidak tahu hati seseorang. Allah alam shawab. Jadi terus berdoa. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyuruh kakak kita yang belum menjalankan sholat 5 waktu, padahal sudah berumur hampir 50 tahun, Masya Allah. Kakak saya itu anak laki-laki pertama, dan dia juga tidak mau mengurus ibunya, sehingga ibunya selalu marah-marah dan tidak ridho padanya. Ini kalau tidak sholat, betul-betul tidak sholat 5 waktu ya. Kalau tidak sholat jamaah masih mending. Kalau tidak sholat 5 waktu, ini hukumnya kafir. Artinya kalau sampai mati yang tidak bertobat dari meninggal sholat, maka tidak boleh disolatkan hukumnya. Bahkan Anda sebagai kerabat tidak boleh menyolatkan. Bahkan kalau Anda menyolatkan, Anda dosa. Ya, dosa. Ya, intinya terus diingatkan dan terus berdoa kepada Allah sampai Allah memberikan solusi dari itu semua. Dan memang anak laki-laki itu surganya pada ayah ibunya, meskipun dia sudah menikah. Sedangkan seorang wanita surganya sebelum menikah kepada orang tuanya, setelah menikah kepada suaminya. Maka terus berdoa dan berdoa. Dan jika Anda sebagai adiknya, adik perempuan Anda yang berbakti kepada ibunya, tapi suami Anda mengizinkan, maka ini kebaikan bagi Anda. Tapi tetap utamanya kepada suami Anda. Jika Anda adalah seorang adik perempuan, ya, tetap surgamu pada suamimu. Tapi kalau suamimu mengizinkan untuk memelihara ibumu, maka ini sebuah kebaikan. Allah a'lam. Berikutnya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada orang yang sudah berumur sudah melakukan sholat, sedekah, puasa, baca Al-Quran, tapi tutur katanya keji, ini juga termasuk orang yang sombong, Ustadz? Kalau ucapannya itu keji dalam artian mungkin menyakiti, ya artinya ini zalim. Selama dia tetap mengerjakan ketaatan tapi dia berbuat zalim, menunjukkan iman yang belum masuk ke hatinya. Karena yang dituntut untuk perbaikan itu perbaikan agama dan akhlak. Makanya bagi para akhwat yang hendak mencari suami, carilah kebaikan agama dan akhlak. Jangan hanya ganteng tok, akhlaknya buruk, atau agamanya bagus dalam artian penampilan agamanya bagus tapi akhlaknya buruk, enggak juga bagus. Tapi kedua-duanya. Ya. Jadi pertanda kalau ada orang rajin sholat tapi tutur katanya buruk, ya mungkin berkata yang sifatnya keji, maka ini menunjukkan iman belum masuk ke hatinya. Allah alam. Semoga Allah menjaga hati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana kalau suami kita belum mau mengikuti sunnah? Hal ini membuat bingung anak-anak. Harus mengikuti ayah atau ibu? Kebetulan anak-anak masih kecil. Ayahnya sering ikut serta dalam bermain dan dekat hubungan dengan anak. Solusinya, ya Anda sebagai istri, satu sisi bersabar. Yang kedua, yakin kepada Allah bahwa suatu saat Allah memberikan hidayah kepada suami Anda, dan terus berdoa. Yang ketiga, terus menasihati dengan cara yang baik dan bijak, dan cari waktu-waktu yang tepat untuk menasihati suami Anda. Karena yang bisa dilakukan oleh seorang istri ketika melihat suaminya berbuat keburukan, nasihat dan berdoa kepada Allah. Tapi jika suami ternyata
diingatkan, dinasehatin terus dan bahkan bertahun-tahun, bahkan mungkin akhirnya malah nggak sholat ya, atau berbuat kemaksiatan dan tidak baik, bahkan mungkin perangainya buruk dan sudah berusaha untuk sabar. Apa solusinya? Secara hukum syar'i boleh minta cerai secara hukum syar'i, atau sebelum itu apa, kumpulkan dua belah pihak antara keluarga suami atau istri, didudukan masalahnya, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Sekiranya masih tetap buntu, maka solusinya dengan bercerai. Wallahu a'lam. Karena tujuan rumah tangga ditegakkan untuk apa? Untuk apa ibu-ibu? Untuk kebaikan agama kan? Untuk kebaikan dunia dan agamanya. Wallahu a'lam. Yang terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana orang itu, maksudnya bagaimana orang itu mendapatkan hidayah? Ini kok sudah ngobrol ibu-ibu? Saya belum selesai kok udah ngobrol. Bagaimana orang itu mendapatkan hidayah kalau dia tidak pernah berusaha, tidak pernah sholat, tidak pernah berdoa? Ya, itu zahir yang bisa kita lihat ya. Zahir yang bisa kita lihat, orang kalau tidak ke pengajian, tidak sholat dan tidak ini itu dalam berbuat taat, maka mana mungkin diberikan hidayah. Cuman tetap hati rahasia Allah. Artinya kalau kita sebagai kerabatnya melihat keluarga yang belum dapat hidayah, apa harusnya? Doakan dan terus doakan. Kalau bisa nasihatkan, maka nasihatkan. Itu yang bisa kita mampu. Adapun hatinya, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terkadang mungkin ada orang dohirnya kita melihat, oh kayak ini nggak sholat. Ada orang kafir, orang yang buruk, orang yang jahat. Ternyata apa? Suatu saat masuk Islam. Pernah nggak lihat? Pernah. Bahkan Nabi SAW pernah. Dalam sebuah riwayat, ketika Nabi di Madinah, Nabi sampai doa sholat kemudian kunut nazilah, kemudian diisi kunutnya Nabi melaknat 3 orang musyrik. Saya lupa namanya, disebut dalam tafsir, mungkin di kesempatan kita sebutkan. Ada Nabi sampai berdoa dalam sholat kunut, kemudian Nabi dalam kunutnya melaknat 3 orang musyrik tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Muhammad SAW, yang pada akhirnya Allah menurunkan surah Ali Imran ayat ke-128. Ya. Jadi akhirnya apa? Ya, ada 3 orang musyrik, gembong orang musyrik yang mereka membunuh para sahabat yang diutus untuk berdakwah kepada mereka. Dibunuh oleh 3 orang musyrik tersebut. Akhirnya Nabi sholat kemudian kunut, dan isi kunut yang melaknat 3 orang musyrik tersebut. Ternyata apa? Allah melarang Nabi Muhammad SAW, yang pada akhirnya turun surah Ali Imran ayat 128 yang berbunyi, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya. Yang mana ya Pak? Itu bukan urusanmu wahai Rasul. Apakah Allah menerima tobat mereka atau mengazab mereka? Karena sesungguhnya mereka orang zalim. Zahirnya memang orang zalim, tapi hati tetap yang tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini berarti apa? Nabi saja dilarang oleh Allah untuk mendoakan keburukan, walaupun doanya seperti itu. Tapi di sini yang menjadi inti bahwa hati itu urusannya Allah yang tahu. Sehingga dari peringatan Allah ini, akhirnya betul 3 orang musyrik tersebut akhirnya masuk Islam. Akhirnya 3 orang musyrik tersebut masuk Islam, yang pada akhirnya 3 orang tersebut bertobat dan memperbaiki keislamannya. Intinya bahwasannya yang mengetahui dan menguasai hati itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa melihat zahir. Wallahu a'lam bishawab. Doa lagi di sini. Bismillah, hukum safar untuk akhwat. Jika safar lebih dari 80 km tidak menginap tanpa mahram, apa boleh? Hukum safar ditentukan oleh jarak atau waktu. Ini pembahasan cukup panjang ya. Tapi ini di sini gini. Tentang masalah hukum safar bagaimana kita, para ulama sepakat sebagaimana hadis Nabi, la yahilu limra'atin an yusafirna thalatha layalin ghairi dhi mahram. Bahwasan tidak halal bagi seorang wanita safar melebihi 3 hari 3 malam dan dia tidak memiliki mahram. Ini hadis yang khusus. Hadis yang umum disebutkan bahwasannya safarnya bagi seorang wanita, baik menginap atau tidak menginap, tetap harus membutuhkan mahram. Sebagaimana keumuman larangan. Nah, kemudian hukum jarak safar itu jarak seorang bepergian dikategorikan safar ya. Mengenai jarak, apakah seorang sudah dikatakan safar belum? Di sini para ulama mengatakan tidak ada dalil yang sharih yang jelas. Cuman dikembalikan kepada uruf
Nah, sebagian ulama berpendapat bahwasannya seorang telah dikatakan safar jika sudah melewati perjalanan 60 mil. 60 mil. Berarti kalau 1 mil 1,5 kilo kali 60 berapa? Kalau 1 mil 1,5 kilo, kalau 1,5 kilo. Berarti kali 60 berapa? Iya. Itu pun uruf. Uruf itu karena dianggap di zaman itu seperti itu. Artinya kalau dari sini ke Bawen sudah dianggap safar, dan umumnya orang menganggap safar, maka termasuk safar. Wallahu a'lam. Maka hindarilah. Wallahu a'lam. Insyaallah kebaikan. Makanya termasuk haji dan umroh ya. Ini banyak terjadi. Haji dan umroh itu diantara syaratnya harus memiliki mahram bagi wanita. Cuman bukan pada syarat haji umrohnya, tapi syarat safarnya. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa jika ada seorang wanita pergi umroh dari negerinya atau haji tanpa dibarengi oleh mahramnya, selama dia mengerjakan tuntunan ibadah haji dengan baik sesuai dengan sunnah Nabi dan dia ikhlas, maka tetap sah ibadah haji dan umrohnya. Cuman dia memiliki dosa apa? Dosa safar tanpa mahram. Wallahu a'lam. Jadi tetap sah selama dia mengerjakan dengan baik, ikhlas. Berikutnya mungkin terakhir ya, atau dua lagi. Terakhir ya, dua lagi. Baik. Sebentar ibu-ibu, jangan ribut dulu. Sebentar ibu-ibu. Bagaimana melewati orang sholat hukumnya? Tidak boleh. Melewati orang di depan orang sholat tidak boleh. Makanya orang yang sholat hendaklah memasang sutra atau di dekat sutra. Sutra itu minimal lebih tinggi dari 1 jengkal. Bisa benda yang tingginya lebih 1 jengkal. Itu sutra. Maka sajadah tidak termasuk sutra ya. Sutra itu pembatas sholat. Maka dinding atau orang duduk itu jadi sutra. Maka kalau orang sudah pakai sutra, kemudian ada orang melewati, harus kita larang. Tapi kalau nggak ada punya sutra, kemudian ada orang lewat, ya jangan salahkan orang yang lewat. Tapi orang yang lewat pun, meskipun ada orang sholat tanpa sutra, jangan bermudah-mudah lewat di depan orang sholat. Yang kedua, hukum merokok. Kalau ada ustadz yang bilang melakukan dan bilang tidak apa-apa, mubah, karena ustadznya perokok. Iya. Rokok memang dalil sharih, dalil jelas tentang lafaz haramnya rokok dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada. Tapi ada dalil umum. Seperti apa? Dalam Al-Quran, la tulhikum saya lupa ayatnya. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Itu di surah sebentar, di surah Al-Baqarah ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Di surah Al-Baqarah ayat 195 Allah berfirman wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah hartamu. Di mana? Di jalan Allah. Jangan dibeliin rokok. Infakkanlah hartamu di jalan Allah, jangan dibeliin rokok atau narkoba. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, dan jangan kalian jatuhkan dirimu kepada kebinasaan. Wallahi, orang yang berakar rokok itu manfaat apa tidak? Meskipun si perokok mengatakan, Ustaz, kalau saya nggak merokok, saya nggak bisa berpikir. Iya, karena Tuhanmu Tuhanmu rokok, makanya nggak bisa berpikir. Nah, Allah mengatakan, jangan kau jatuhkan dirimu kepada kebinasaan, dan rokok membinasakan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Saya dapat kabar bahwasannya pelawak Indro nyesal istrinya mati gara-gara virus rokok. Katanya. Nggak tahu masih merokok apa tidak, nggak tahu sih. Nyesel katanya. Alhamdulillah kalau nyesel. Tapi yang jelas kalau ada ustaz mengatakan rokok itu mubah, minimal mubah, karena ustaznya merokok. Dan dalil yang ada jelas ini surah Al-Baqarah, dan ini dalil umum. Memang dalil secara shar'i tidak ada, tapi dalil umum ada. Dan Allah perintahkan kita untuk mengikuti dalil khusus dan dalil umum. Dan juga di surah di hadis sampai mengatakan la darara wala dirara, tidak boleh berbuat keburukan atau kemudaratan, dan jangan memudaratkan orang lain. Merokok, mungkin pelaku yang mengatakan aku tidak merasa sakit, tapi Anda menjadikan anak istrimu sakit, dan itu juga sudah cukup bagi orang beriman sebagai pijakan untuk meninggalkan rokok. Terakhir Ustaz? Ya,
saya afwanin. Bertanya di luar tema, begitu. Untuk sujud sahwi sebaiknya dilakukan sebelum salam atau setelah salam, atau ada kriterianya. Kalau dalil umum itu Nabi memerintahkan apa? Sebelum salam. Tapi jika ternyata ingatnya setelah salam, maka sujud sahwinya setelah salam. Dan ini sebenarnya ada perinciannya, sudah perinciannya. Kalau mungkin ibu mau lebih jelas, saya ada kajian ini dan sudah terekam di Facebook, itu di Facebook Masjid Aisyah Gunung Pati. Karena saya membahas tentang fikih. Gak tahu rekaman yang keberapa saya lupa tentang masalah sujud sahwi. Di situ ada perinciannya. Seingat saya 3 pertemuan sebelumnya. Wallah. Ya. Tapi secara umum, dalil umum apa? Sebelum salam. Jika dia tahu apa? Sebelum salam, apa kekeliruan atau kekurangannya. Tapi jika setelah salam baru ingat, maka setelah salam. Dan tidak perlu ada takbir dan bacaan yang lain. Jadi dia ketika dia habis salam langsung ingat. Contohnya kurang rakaat. Enggak duduk tasyahud awal mamanya. Dia baru ingat setelah salam, maka langsung sujud sahwi dan tidak perlu diri dulu takbir, enggak, langsung sujud sahwi, kemudian setelah itu 2 kali dan salam. Wallahu a'lam bishawab. Itu ringkasnya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan pembahasan yang kita bahas bermanfaat dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkan dengan baik dan Allah berikan taufik agar kita bisa mengamalkan seluruh yang kita pahami. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang masih di bab taubat. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita dan Allah berikan taufik dalam segala ketaatan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.